Tuhan untuk malam hari yang sudah diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk kami boleh berkumpul beribadah bersama Tuhan sekalipun melalui Zoom. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau sudah hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari Yesus, saat ini kami mau sediakan waktu, hati, pikiran kami Tuhan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan maupun jemaat-Mu yang dengar. Tidak ada yang hebat Tuhan selain Engkau Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh bersama-sama belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami ingin Tuhan kebenaran firman-Mu boleh mengubahkan setiap kehidupan kami, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu semakin hari, kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah puji, hormat, kemuliaan hanya kembali ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan kami semua yang saat ini bersama-sama dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, ya. Puji nama Tuhan, malam hari ini tema khotbah saya adalah bersyukur di tengah himpitan masalah. Nah, biasanya ketika kita mengalami masalah, yang kita rasakan adalah kita sedih, kita takut, kita khawatir, ya kita marah, bahkan kita protes kepada Tuhan. Tapi malam hari ini yuk saya mengajak kita semua untuk kita belajar bagaimana untuk kita bisa mengucap syukur seperti yang Tuhan mau. Entah itu kita sedang dalam keadaan zona nyaman, ataupun kita sedang dalam keadaan yang terhimpit sekalipun, sebagai anak Tuhan kita harus bisa mengucap syukur, ya. Nah, mengucap syukur itu seperti apa? Apakah mungkin ketika kita baru saja kehilangan uang, atau ketika kita baru saja ditipu orang terus kita berkata, "Yes Tuhan, tadi baru saja Tuhan uangku hilang." Atau mungkin ketika kita melihat teman kita jatuh, kita berkata, "Terpujilah Tuhan, temanku baru aja jatuh." Oh, enggak ya, enggak. Karena apa? Itu teman ya. Enggak, Bu, saya enggak begitu karena itu teman saya. Tapi kalau itu musuh saya, apalagi kalau yang jatuh itu pelakor, waduh, kita langsung berkata, haleluya Tuhan, terpujilah Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, apakah bersyukur seperti itu yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentu saja tidak ya. Nah, bersyukur itu seperti apa? Bersyukur itu adalah ketika keadaan yang tidak seperti yang kita inginkan yang terjadi. Mungkin keadaan itu menyedihkan bagi kita. Mungkin keadaan itu membuat kita menderita. Tetapi kita masih bisa menerima semua itu dengan legawa dan kita tetap berkata, terpujilah Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik. Itu yang dinamakan dengan bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa merasakan kebaikan Tuhan melebihi masalah yang dia alami saat itu. Sekali lagi ya, saya ulangi. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang bisa merasakan kasih dan kebaikan Tuhan jauh melebihi masalah yang dia alami pada waktu itu. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi kita belajar malam hari ini. Yuk kita sama-sama buka 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-16. Saya bacakan ya. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut,
pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu, dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita belajar bagaimana supaya saudara dengan saya bisa mengucap syukur sekalipun kita di tengah himpitan masalah. Ada 3 poin yang akan kita belajar sama-sama malam hari ini ya. Saya ingin kita belajar dengan baik supaya ini memudahkan kita untuk kita ke depan praktek bisa mengucap syukur sekalipun kita punya masalah ya. Karena kalau kita mengerti dasarnya mengapa kok kita harus mengucap syukur, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam mengucap syukur itu jauh lebih memudahkan saudara dengan saya untuk praktekkan mengucap syukur dalam segala hal ya. Nah, poin yang pertama adalah mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama adalah karena bersyukur itu adalah perintah Tuhan ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu memang yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita mengucap syukur bukan saja ketika kita sedang di zona nyaman, tetapi ketika kita sedang dalam lembah kekelaman, kita sedang mengalami masalah, bahkan ketika saat ini Anda mengalami titik nol, Tuhan tetap mau untuk kita mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Nah, yang kedua, mengapa kita harus mengucap syukur? Karena Tuhan itu berdaulat, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang mengakui kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya ya. Yuk kita belajar dari seorang yang bernama Elia, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita lihat Elia ini adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya. Dalam pasal 17 ayat yang pertama dikatakan apa? Enggak akan ada hujan kalau Elia tidak mengatakan ya. Luar biasa. Elia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Siapa yang mau dipakai Tuhan di sini seperti Elia ya? Kita semua mau. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun Elia itu sudah dipakai Tuhan luar biasa, tetapi proses buat Elia itu juga tidak mudah ya. Kita belajar dari seorang Elia. Elia ini yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, tetapi dia tetap tunduk kepada Tuhan. Dia tetap taat apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan tanpa ngomel, tanpa protes. Mengapa Elia bisa seperti itu? Karena Elia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Sebagai nabi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia tahu bahwa pemilik kehidupannya bukanlah dirinya sendiri, tetapi Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya. Ya, kita lihat ketika Elia sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kalau Elia berkata hujan turun, maka hujan itu akan turun. Kalau Elia berkata berhentilah hujan, maka hujan itu akan berhenti. Tetapi lihat, ketika Tuhan sudah memakai Elia secara luar biasa, Tuhan memberikan perintah kepada Elia untuk dia bersembunyi menyingkir ke Sungai Kerit. Dan kemudian Tuhan berkata kepada Elia, aku akan mengutus burung gagak untuk memberikan engkau makan. Apakah kemudian Elia protes kepada Tuhan? Enggak. Elia tidak berkata, Tuhan, masa kemarin aku sudah dipakai Tuhan luar biasa, banyak orang yang menyaksikan, kok sekarang yang kasih aku makan itu burung gagak? Apa kata dunia Tuhan? Enggak, dia enggak protes, dia enggak marah kepada Tuhan. Dia taat melakukan perintah Tuhan, dia pergi sembunyi ke Sungai Kerit. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah Elia berdiam diri di Sungai Kerit beberapa waktu lamanya? Sungai Kerit itu menjadi kering, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan memerintahkan kembali kepada Elia berkata, Elia sekarang engkau pindah ke Sarfat dan di sana aku akan mengutus seorang janda untuk mengurusi segala kebutuhanmu. Nah, bisa saja Elia pada waktu itu protes, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa aja Elia berkata, Tuhan, kalau kemarin aku sudah melakukan mujizat yang luar biasa di dalam namamu, kenapa kali ini Tuhan juga tidak melakukan hal yang sama? Tuhan buat mujizat, Sungai Kerit yang sudah kering ini Tuhan bikin mujizat, langsung banyak airnya lagi Tuhan.
Apakah Tuhan mampu melakukan seperti itu? Mampu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Elia pun tahu bahwa Tuhan sanggup dan berkuasa untuk melakukan mujizat sungai Kerit yang kering itu bisa banyak kembali airnya. Tetapi Elia tidak meminta itu kepada Tuhan. Dia tetap tunduk, dia tetap taat kepada Tuhan, dan dia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia pindah ke Sarfat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan kali ini Tuhan berkata, janda yang akan mengurusi kebutuhan Elia. Wah, ya lumayan lah Saudara ya. Kalau kemarin diurusin sama burung gagak, kali ini diurusin sama janda, lumayan lah ya, naik level ya. Apalagi sekarang pada zaman now ini, janda-janda itu sekarang lagi booming ya. Janda kembang itu lagi booming, makanya gadis-gadis banyak yang kalah sama janda ya. Tapi kita ndak urus yang janda-janda seperti itu ya. Kalau memang mau ada yang bertanya tentang janda seperti itu, nanti bisa tanya sama Franz ya. Nah, kita kembali ke laptop ya. Ketika Elia sudah pindah ke Sarfat, dia bertemu dengan seorang janda. Tapi yang ditemui Elia ini bukan janda kembang, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi janda yang miskin. Tetapi untuk keberapa kalinya, kesekian kalinya, Elia juga nggak protes kepada Tuhan. Dia tetap taat, dia tetap tunduk kepada Tuhan. Dia lalui semuanya itu tanpa menggerutu, tanpa mengeluh kepada Tuhan. Dia lakukan dengan setia, dia lakukan dengan sukacita, dia lakukan dengan ucapan syukur. Mengapa, saudara? Elia yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, kemudian dia diproses sedemikian rupa oleh Tuhan. Dia masih bisa mengucap syukur. Karena Elia tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas kehidupannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan kita, ketika kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya pada waktu itu pun kita juga mengakui bahwa Tuhan itu yang berdaulat atas kehidupan kita, bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan saudara dengan saya, sehingga kita tidak bisa lagi seenaknya untuk kita bikin peraturan sendiri dan kita melakukan semua sesuka-sukanya kita. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Ketika kita sudah mengaku, kita berkata, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dalam hidupku. Itu sama artinya kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, aku serahkan kepadamu. Mulai hari ini hidupku bukanlah tentang aku lagi, tetapi tentang Engkau. Mulai hari ini hidupku bukan aku lagi yang berdaulat, tetapi Tuhan Yesuslah yang berdaulat. Sehingga ketika kita mengerti hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah yang besar terjadi dalam kehidupan kita masih akan tetap bisa mengucap syukur. Karena kita tahu, oh iya ya, bahwa hidup ini bukan aku yang berdaulat, tetapi Tuhanlah yang berdaulat. Dan kita perlu ingat bahwa Tuhan yang berdaulat yang kita sembah, di dalam kedaulatan Tuhan itu ada kasih Tuhan. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya, itu bukan untuk membinasakan kita, bukan untuk membuat kita itu down, bukan untuk membuat kita terpuruk. Tetapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi untuk membawa saudara kepada saya, kepada satu pertobatan yang luar biasa. Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita untuk mengikis karakter-karakter kita yang sebelumnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita ini boleh menjadi bejana Tuhan yang semakin hari semakin indah, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka saya percaya bahwa ketika masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, dengan mudahnya kita akan berkata, Tuhan, aku tetap bersyukur kepadamu. Karena sekalipun masalah yang aku alami, bagiku itu besar. Tetapi di dalam masalah, aku tetap masih melihat ada kasih Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang aku rasakan jauh lebih besar daripada masalah yang aku alami. Ketika saudara dengan saya menyadari bahwa hidup kita bukan tentang kita lagi, tetapi hidup ini tentang Tuhan, bahwa hidup ini adalah Tuhan yang berdaulat.
maka kita tidak akan lagi untuk kita menggerutu. Tidak akan lagi ketika masalah itu datang kita tanya, kenapa Tuhan harus aku? Kenapa Tuhan? Tetapi kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan melalui proses masalah ini? Tuhan, apa sih sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan melalui proses masalah ini? Apa Tuhan yang mau untuk aku ubah di dalam hidupku? Pertanyaannya sudah beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, ya. Jadi kita percaya kalau kita mengetahui bahwa hidup ini adalah Tuhan yang berdaulat, maka mudah buat kita untuk kita mengucap syukur sekalipun kita di dalam himpitan masalah. Ya. Contohnya siapa? Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita tahu Yusuf itu dari umur 17 sampai 30 tahun. Hidup Yusuf itu tidak lepas dari masalah ke masalah, masalah ke masalah, dan berakhir di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ketika Yusuf sudah di penjara, dia dilupakan oleh juru minuman. Kelihatannya memang Yusuf itu tidak berbuat salah. Tetapi mengapa hal-hal yang buruk itu terus terjadi di kehidupan Yusuf? Jawabannya ada di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Bahwa dari segala sesuatu yang buruk yang dialami oleh Yusuf, itu agar Yusuf berada di dalam posisi yang dapat dipakai Allah untuk menyelamatkan satu bangsa. Mungkin hari-hari ini kita tidak mengerti mengapa hal buruk itu terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan saudara dengan saya, dan Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat, sekalipun masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan percayalah bahwa masalah yang Dia izinkan terjadi, pada akhirnya pasti akan membawa kebaikan buat kita semua. Kalau kita mengerti hal ini, maka akan dengan mudah kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bisa bersyukur kepada Tuhan? Ya, tindakan untuk bersyukur. Yang pertama adalah apa? Kita fokus kepada Tuhan. Elia tidak protes kepada Tuhan ketika dia disuruh sembunyi di Sungai Kerit, ketika dia harus pindah lagi ke Sarfat. Mengapa dia tidak protes? Karena fokus Elia itu kepada Allah, bukan fokus kepada kenyamanan dirinya. Seringkali kita sebagai manusia, sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, kita ini sering fokusnya apa? Fokus ke atas, fokus ke bawah. Apa yang dimaksud? Saya percaya bahwa mungkin hampir semua dari kita sudah pernah mendengar ya. Kalau dulu orang tua kita, orang-orang yang di atas kita memberikan kita nasihat apa? Jangan lihat ke atas terus. Sekali-sekali harus lihat bawah. Karena apa? Kalau lihat ke atas terus, nanti tidak bisa bersyukur. Itu yang dikatakan oleh orang-orang, ya, oleh orang tua sebagai nasihat. Tetapi yang saya mau katakan hari ini, kalau kita bilang jangan lihat atas terus, tapi lihat ke bawah. Lihat ke atas atau lihat ke bawah itu adalah ajaran dunia, bukan ajaran Tuhan. Karena kalau kita mau bersyukur dengan melihat ke bawah, itu sama saja kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Begini, kalau kita lihat ke atas, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat ke atas. Kalau kita lihat ke atas memang semuanya pasti tidak akan pernah cukup. Kita rasa hidup kita enak, tetapi ketika kita lihat orang di atas, loh, kenapa kehidupan dia jauh lebih enak daripada saya? Itu membuat kita tidak bersyukur. Justru akan membuat kita semakin, aduh aku mau seperti orang itu, gimana ya caranya, gimana ya caranya. Akhirnya berbuat sesuatu yang di luar kebenaran firman Tuhan. Ada seorang teman saya, dia adalah seorang pelayan Tuhan. Hidupnya sudah mapan, hidupnya nyaman. Tetapi karena dia seringkali membandingkan kehidupannya dengan orang lain yang jauh lebih atas dia, akhirnya dia membuat satu tindakan yang bodoh sekali dengan dia jual narkoba. Dan sampai hari ini dia masih di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, nah sudah pasti kalau lihat ke atas itu bisa membuat kita tidak bersyukur. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, bagaimana kita bisa bersyukur? Biasanya kalau kita lihat ke bawah, apa yang kita katakan? Kita berkata apa? Ketika kita melihat orang di bawah kita menderita, kita berkata apa? Aduh, puji Tuhan. Artinya apa? Puji Tuhan ya, bukan aku yang menderita, tetapi orang lain. Artinya apa? Kita bersyukur karena bukan kita yang mengalami masalah itu, tetapi orang lain. Nah, ini pun sama saja, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Tetapi yang kita bandingkan di sini karena kehidupannya lebih di bawah kita, makanya kita bisa bersyukur. Itu yang tadi saya katakan, itu adalah ajaran
kesenangan dunia, mau lihat ke atas atau lihat ke bawah, itu patokannya adalah kepada kenyamanan diri sendiri. Lebih menitik beratkan kepada berkat jasmani. Tapi malam hari ini Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kita mau bersyukur, ayo apa yang harus kita lakukan? Kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan lagi fokus kepada kenyamanan diri sendiri. Jangan lagi membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Harus fokus kepada pribadi Tuhan. Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu apa sih yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah memberikan dirinya, Tuhan sudah menyerahkan nyawanya, Tuhan sudah memberikan keselamatan buat saudara dengan saya pada hari ini. Dan Tuhan sudah menyediakan sebuah kehidupan kekal di surga buat kita semua suatu hari kelak. Itu yang harus kita fokuskan, fokus kepada pribadi Yesus, bukan fokus kepada berkat-berkat Tuhan Yesus. Kalau kita menghargai pengorbanan Yesus lebih dari segalanya, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun masalah itu berat, mau masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah dalam pemulihan rumah tangga, kita akan berkata apa? Tuhan, nggak apa-apa aku ngalamin masalah yang seperti ini. Karena aku tahu selama aku punya Tuhan Yesus, maka itu cukup bagiku. Karena Tuhan adalah segala-galanya di dalam hidupku. Orang yang fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus kepada kenyamanan dirinya. Ketika dia mengalami masalah, dia berkata apa? Enggak apa-apa. Karena list nomor satu dalam hidupku itu adalah Yesus. Karena list nomor satu dalam hidupku itu adalah keselamatan. Karena list nomor satu dalam hidupku itu adalah apa? Iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ingat bahwa masalah itu ada expirednya. Tetapi surga dan neraka itu adalah kekekalan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat ya, Elia itu tidak mementingkan kenyamanan jasmaninya. Padahal menjadi Elia tuh enggak enak. Dia harus pindah-pindah tempat tanpa adanya fasilitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu enggak enak banget. Coba kalau kita harus pindah-pindah ke rumah, pindah ke satu tempat tanpa adanya fasilitas. Itu enggak mengenakan. Tetapi Elia tetap taat karena dia tidak fokus kepada kenyamanan dirinya. Dia fokus kepada Tuhan. Semakin kita mudah untuk bersyukur, itu memperlihatkan iman kita itu semakin berakar kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, contohnya siapa? Ayub mengalami sesuatu yang luar biasa ketika istrinya minta Ayub untuk mengutuki Tuhan. Ayub berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ada sebuah kisah nyata, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, ada seorang pegolf internasional. Kemudian satu saat dia kena AIDS. Kemudian temannya bertanya kepada dia, ketika kamu kena AIDS, dia kena AIDS karena melalui jarum suntik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian temannya bertanya, kenapa kamu tidak marah mengalami ini semua? Dia menjawab seperti ini, selama ini aku melihat kebaikan Tuhan, sampai Tuhan membawa aku menjadi pegolf internasional. Aku tidak bertanya kenapa Tuhan memilih aku. Dan kali ini pun, ketika Tuhan mengizinkan masalah AIDS itu terjadi dalam hidupku, aku rasa aku pun juga tidak layak untuk bertanya, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidupku. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk kita belajar untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Paulus yang sudah melayani Tuhan luar biasa, dia pun di dalam penjara. Tetapi di dalam penjara pun Paulus bersukacita karena apa? Dia berkata, selama aku di penjara, justru kebenaran Injil itu diberitakan secara luar biasa. Fokusnya bukan kenyamanan dirinya. Di penjara nggak enak, tapi karena fokusnya dia kepada Tuhan, fokusnya kepada pekerjaan Tuhan yang harus terjadi melalui hidupnya, Paulus tetap mengucap syukur. Kita lihat juga seorang Daniel yang begitu setia berdoa beberapa kali sehari, tapi dia juga harus dimasukkan ke dalam gua singa. Dia juga tidak protes. Karena apa? Dia fokus kepada Tuhan. Mulai malam hari ini kita belajar mengikut Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Amin. Ya. Yang kedua, apa tindakan apa yang harus kita ambil supaya kita bisa mengucap syukur? Yang kedua adalah berpikir positif kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan saudara dengan saya. Ya. Ketika Elia bertemu dengan janda miskin, dia tidak berpikir negatif tentang Tuhan. Karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Ketika Tuhan berkata, Elia engkau pergi ke Sarfat,
nanti ada seorang janda yang akan memberikan engkau makan. Kemudian ketika Elia bertemu dengan janda miskin, dia tidak berkata, Tuhan, kenapa janda miskin Tuhan? Aduh, model janda begini mana bisa kasih aku makan Tuhan. Wong yang dia punya itu adalah terakhir. Tepung dalam genggaman dia itu adalah terakhir. Dia mengatakan setelah dia mau masak ini buat dia dan anaknya, maka dia dan anaknya akan mati. Karena begitu miskinnya janda ini. Tetapi Elia tidak protes kepada Tuhan. Karena apa? Elia adalah orang yang berpikir positif kepada Tuhan. Dia percaya sekalipun janda ini miskin, tapi Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. Ingat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Mujizat tidak bergantung kepada situasi yang nyaman dan aman terkendali. Justru ketika keadaan itu nampaknya tidak memungkinkan, nampak mustahil, disitulah Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, janda ini pun juga sama ketika dia bertemu dengan Elia, janda ini juga tidak ngomel karena dia berpikir positif kepada Tuhan. Dia tidak bilang, loh Tuhan, katanya ini nabi yang akan nolong aku, tapi ternyata nabi ini loh yang minta makanan daripadaku Tuhan. Mana bisa Tuhan nabi seperti ini membuat mujizat. Wong untuk makan aja dia minta-minta sama aku. No, Bapak Ibu Saudara sekalian, janda ini juga tidak protes, dia tetap taat melakukan apa yang diperintahkan Elia karena dia tahu itulah firman Tuhan. Mengapa? Karena dia percaya, dia selalu berpikir positif kepada Tuhan. Dia mau memberikan apa yang dia punya kepada Elia. Kita lihat juga contohnya siapa? Abraham, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Abraham ini ada seorang yang berpikir positif kepada Tuhan. Ketika Tuhan meminta anak tunggalnya diserahkan sebagai kurban, apa yang Abraham lakukan? Apakah Abraham bersungut? Tidak. Abraham melakukan dan memberikan anaknya untuk dijadikan korban. Karena apa? Karena Abraham percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang sanggup membangkitkan orang mati. Tuhan yang punya kuasa di atas segala-galanya. Abraham adalah orang yang berpikir positif kepada Tuhan. Dia tidak berpikir, loh Tuhan, ini anak adalah anak yang kau janjikan loh Tuhan. Mas Tuhan sudah kasih, sekarang Tuhan mau ambil. Yang benar aja Tuhan, jangan bercanda Tuhan. Kok Tuhan jahat ya? Dia nggak berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Abraham adalah orang yang berpikir positif kepada Tuhan. Yuk malam hari ini kita belajar seperti Abraham, seperti Elia, seperti janda miskin. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, sekalipun badai itu buat mata kita itu begitu besar, jangan pernah negatif thinking kepada Tuhan. Ingat kepada bangsa Israel yang selalu berpikir negatif kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel ini haus, kemudian bangsa Israel di dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga, bangsa Israel berkata apa kepada Musa? Kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir sehingga kami kehausan? Pasti kamu itu memang sengaja mengajak kita keluar untuk membunuh kita, untuk membunuh ternak-ternak kita, untuk membunuh keturunan-keturunan kita. Itu adalah orang-orang yang berpikir negatif. Saudara, seandainya yang terjadi di depan itu jauh lebih buruk daripada apa yang kita pikirkan. Jangan pernah berpikir negatif kepada Tuhan. Karena kita ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Masalah yang Dia izinkan terjadi tidak akan bertujuan untuk membuat saudara dengan saya itu binasa, tetapi pasti mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Di awal mungkin kita tidak ngerti, tetapi pada akhirnya ketika kita sudah menjalani itu semua, semuanya sudah selesai, baru kita mengerti, oh ternyata ini toh maksud Tuhan. Ya, mulai malam ini jangan ada orang yang berpikir negatif lagi kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani sangkal diri. Sangkal diri itu maksudnya gimana? Beralih dari agenda kita, beralih kepada agendanya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita beralih dari agenda pribadi, beralih kepada agendanya Tuhan. Kita letakkan kepentingan Tuhan itu di atas kepentingan kita. Kita lihat janda tadi ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara belum ada yang tahu ya, bahwa janda Sarfat yang melayani Elia. Ketika Elia bertemu dengan janda ini, memang janda ini dalam keadaan miskin. Tetapi sebenarnya janda ini dulunya adalah orang yang kaya. Bisa kita tahu dari mana ya? Di ayat yang ke-19 kalau nggak salah ya, itu dikatakan dia itu punya kamar di loteng. Nah,
Pada zaman dahulu, kalau orang itu punya kamar di loteng, itu menandakan bahwa dia itu adalah orang yang kaya. Tetapi ketika janda ini bertemu dengan Elia, dia dalam keadaan yang miskin, dan setelah itu Elia masih meminta tepung yang satu-satunya dia punya diberikan untuk Elia. Dia nggak protes, dia nggak marah, tetapi dia benar-benar memberikan kepada Elia. Karena apa? Karena dia berani menyangkal dirinya. Dia letakkan agenda Tuhan itu di atas agendanya dia. Dia letakkan kepentingan Tuhan itu di atas kepentingan dirinya. Walaupun dia dengan anaknya kelaparan, dia sudah tidak pikir. Dia tetap berpikir bahwa saya akan meletakkan kepentingan pekerjaan Tuhan di atas segala-galanya. Saya letakkan kepentingan dan pekerjaan Tuhan di atas masalah saya. Masalah saya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pekerjaan Tuhan yang harus terselesaikan melalui kehidupan saya. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun juga punya misi yang seperti itu. Kita punya tugas yang seperti itu, bahwa melalui kehidupan saudara dengan saya, pekerjaan Tuhan itu harus terjadi. Jangan lagi memikirkan masalah. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk ketika masalah datang kita tanya, Tuhan apa sih yang Engkau mau untuk aku perbaiki? Apa Tuhan yang harus aku lakukan supaya pekerjaan Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupanku? Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir, ucapan syukur itu adalah jawaban. Amin. Katakan sama-sama, ucapan syukur itu adalah jawaban. Ya, kita lihat. Mengapa saya katakan ucapan syukur itu adalah jawaban? Karena setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan saudara dengan saya, Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluarnya. Tuhan itu sudah menyediakan jalan keluarnya. Hanya saja kita masih belum di titik itu, sehingga kita tidak bisa melihat jalan keluarnya itu seperti apa, waktunya kapan, kita nggak tahu. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur itu adalah jawaban. Saya jelaskan seperti ini ya. Bersyukur, kita berada di sini. Ketika kita mengucap syukur, maka kita itu akan menjadi orang yang tahan banting. Kita tetap terus maju satu langkah, kita maju satu langkah, kita maju satu langkah. Tetapi orang yang tidak mengucap syukur, ya, orang yang tidak mengucap syukur, ketika terjadi masalah dalam kehidupannya, dia maju satu langkah, kemudian apa yang terjadi? Dia menoleh ke kiri, dia menoleh ke kanan. Karena apa? Dia tidak bisa mengucap syukur. Tapi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang tahan banting. Dan ketika ini jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan ada di titik sini. Dia mengucap syukur, dia melakukan, dia maju satu langkah. Dia mengucap syukur, dia maju satu langkah. Dia mengucap syukur, dia maju satu langkah. Terus dia lakukan mengucap syukur, dia akan jadi orang yang tahan banting. Sampai pada waktunya Tuhan, dia akan bertemu jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi dia. Kita lihat janda Sarfat tadi. Dia tidak menggerutu ketika dia disuruh membuat roti bundar bagi Elia. Apa yang terjadi? Saya tidak menekankan di sini mujizatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi pola pikir kita. Bersyukur itu membuat saudara dengan saya itu terus kuat berjalan ke depan sampai kita mendapatkan jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan. Coba bayangkan, kalau janda itu menggerutu, maka dia akan mengalami apa? Jalan buntu. Kalau dia menggerutu, kemudian dia marah, dia tinggalkan Elia, dia tidak mau kasih tepung itu kepada Elia, dia buat tepung itu menjadi roti buat dia dengan anaknya, maka apa yang terjadi? Tidak akan ada pernah terjadi mujizat, tidak akan ada jalan keluar. Tetapi yang terjadi setelah dia dengan anaknya makan, maka mereka berdua itu mati. Bisa tolong ditampilkan ayatnya? Yohanes 6 ayat yang ke-11. Ya, saya bacakan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Apa yang dilakukan Yesus? Mengucap syukur, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat, dari 5 roti 2 ikan. Ketika Yesus melakukan mujizat, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mengucap syukur. Dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Dan masih sisa berapa?
12 bakul. Ucapan syukur itu adalah jawaban. Bersyukur itu adalah jawaban. Bersyukur mengajarkan kepada saudara dengan saya untuk fokus dengan apa yang saat ini kita miliki. Jangan fokus dengan apa yang terhilang dari kehidupan kita. Jangan fokus dengan masalah yang berusaha untuk mengganggu pikiran kita, untuk mengubah fokus kita kepada hal-hal yang demikian rupa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kita belajar melalui janda Sarfat, melalui Yesus. Ketika mengucap syukur, ketika bersyukur, di situ kita menemukan jalan keluarnya. Amin. Sebagai penutup, kita buka dalam Mazmur 37 ayat yang keempat. Dikatakan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, bergembira karena apa? Karena Tuhan, bukan karena berkat-berkat Tuhan. Tidak dikatakan bergembiralah karena masalahmu sudah dipulihkan. Tidak dikatakan bergembiralah karena masalahmu itu ringan buat Tuhan. No, tetapi bergembiralah karena Tuhan. Artinya mau masalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Masalah apapun boleh terjadi, tetapi saudara dengan saya sebagai anak Tuhan, sama-sama kita bisa mengatakan, bila ada Yesus dalam hidupku, itu pun sudah cukup bagiku. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yuk malam hari ini kita belajar untuk kita bisa mengucap syukur di tengah himpitan masalah. Ya, saya sendiri pun 12 tahun diproses oleh Tuhan. Ketika pada beberapa tahun yang lalu, waktu awal-awal saya diproses, ya mungkin berapa 5-6 tahun setelah saya diproses, ada seorang hamba Tuhan yang ketika mendoakan saya, hamba Tuhan ini nggak berbicara banyak, Bapak Ibu. Dia hanya berkata, mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Pada waktu itu saya enggak ngerti. Saya berkata, saya mengalami masalah yang berat buat saya, terus saya disuruh mengucap syukur. Tapi saya belajar, sekalipun saya enggak ngerti, saya belajar untuk taat. Saya lakukan, saya mengucap syukur, saya mengucap syukur. Dan pada akhirnya saya mengerti. Karena ketika saya mengucap syukur, di situ saya memperoleh kekuatan. Ketika saya mengucap syukur, saya tidak terganggu dengan masalah, tidak terganggu dengan hal-hal lainnya yang memang tidak perlu. Tetapi ketika saya mengucap syukur, saya maju terus ke depan. Saya maju terus ke depan. Ketika saya mengucap syukur, saya bisa praktek firman Tuhan lagi. Ketika saya mengucap syukur, saya bisa mengampuni lagi. Ketika saya mengucap syukur, saya bisa mengasihi lagi. Dan saya tahu bahwa mengucap syukur kepada Tuhan, karena saya punya Tuhan Yesus, itu memberikan saya kekuatan. Sehingga pada akhirnya tahun 2015, saya menemukan jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi keluarga kami. Keluarga kami dipulihkan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masalah saudara hari ini, kita belajar praktek firman Tuhan, ya. Mengucap syukur di tengah himpitan masalah. Percayalah, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Dan ingatlah bahwa bersyukur itu adalah jawaban. Amin. Kami mau Tuhan untuk kami praktek firman Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami belajar mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu itulah perintah Tuhan yang harus kami lakukan. Kami mau mengucap syukur Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami. Tuhanlah pemilik kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau selama ini Tuhan kami masih sering protes, kami masih sering marah, kami masih sering kecewa. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami mau belajar untuk kami menjadi anak Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Sekalipun masalah itu datang bertubi-tubi. Tetapi kami percaya ketika ada Tuhan dalam kehidupan kami, maka semuanya akan baik-baik saja Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk kami fokus kepada Tuhan. Bukan kami fokus kepada kenyamanan diri kami sendiri. Kami mau berpikir positif Tuhan karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan segala sesuatu yang jahat.
Sekalipun masalah itu Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kami juga mau Tuhan untuk kami sangkal diri kami. Kami mau buang jauh-jauh agenda kami. Kami mau beralih kepada agendanya Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan boleh terjadi kepada setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya juga Tuhan, ketika kami bersyukur, bersyukur itu adalah jawaban. Bersyukur akan memberikan setiap kami kekuatan untuk maju terus fokus kepada Tuhan. Sampai pada waktunya Tuhan, kami menemukan jalan keluar yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Engkau selalu memberikan kekuatan buat setiap kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus terus melawat setiap kami Tuhan, yang terus memberikan pengertian yang lebih lagi Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga mereka selesai mengikuti Zoom ini Tuhan, mulai hari ini dan seterusnya, mereka bisa praktekkan mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga kehidupan mereka semakin hari boleh semakin menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.